bahwa BIN memang sedang mengawasi Habib Rizik. Pertanyaannya, untuk apa diawasi? Mengapa diawasi? Kira-kira begitu. Apakah pengawasan dan diawasi itu ada kaitannya dengan peristiwa 7 Desember kemarin? Itu juga menjadi teka-teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Sabtu 19 Desember 2020 pukul 18.04 WIB baru dibuat beritanya, yaitu sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, eksklusif anggota FPI amankan terduga anggota BIN. Luar biasa, dunia terbalik ya. Siapa mengamankan siapa? Nah, ini ya. Tempo mendapatkan rekaman gambar saat anggota FPI mengamankan terduga anggota Badan Intelijen Negara BIN di kawasan Megamendung, Bogor. Dalam rekaman yang berdurasi 5 menit 2 detik itu, barang-barang yang dibawa 3 orang yang diduga anggota BIN diperiksa. Anggota FPI menemukan sebuah drone, uang tunai dan kartu anggota BIN. Kepada anggota FPI, 3 orang tersebut mengaku sebagai wartawan. Seorang pengurus DPP FPI mengatakan ketiga pria tersebut akhirnya mengaku tengah bertugas mengawasi pesantren dan Rizik. Dari telepon seluler ketiganya juga diketahui BIN tengah menjalankan operasi bersandi Delima. Informasi keberadaan intel di Petamburan, pesantren FPI dan rumah keluarga Rizik di Sentul diperoleh dari pengakuan ketiga pria. Rizik berurusan dengan BIN sejak bermukim di berbagai kota Arab Saudi tahun 2017. Lewat akun Front TV di situs YouTube pada 10 November lalu, Rizik mengaku punya dokumen perjanjian dengan BIN, Badan Intelijen Negara. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya. Dan isu mengenai BIN itu memang menyeruak di mana-mana. Dan saya sebagai orang hukum tata negara rasanya sudah kehilangan kata-kata ya untuk menjelaskan bagaimana posisi BIN itu dalam perspektif hukum tata negara ya. Karena kita tahu bahwa Badan Intelijen Negara, kenapa diadakannya Badan Intelijen Negara? Ya tentu ya sebagai tilik sandi negara kalau seandainya memang ada hal-hal yang membahayakan negara. Dan kita tidak tahu apakah tugas itu memang kafah ya, dilakukan oleh BIN. Karena isu yang berseliweran macam-macam soalnya. Sebagai contoh misalnya ketika Prabowo Sandi mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang menyebut juga bahwa BIN terlibat di dalam pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf. Berseliweran isu juga BIN terlibat dalam pilkada, dalam ini dan dalam itu dan lain sebagainya. Jadi BIN yang seharusnya menjadi tilik sandi negara sudah menjadi alat kekuasaan. Itu dugaannya seperti itu. Tapi tentu kita kan tidak bisa melakukan menduga-duga saja. Kita harus memiliki bukti. Nah, ini ya sedikit bukti bahwa BIN memang kalau memang benar ya, kalau memang benar, sekali lagi kalau memang benar, karena ini terduga ya bahwa BIN memang sedang mengawasi Habib Rizik. Nah, pertanyaannya, untuk apa diawasi? Mengapa diawasi? Kira-kira begitu. Apakah pengawasan dan diawasi itu ada kaitannya dengan peristiwa 7 Desember kemarin? Itu juga menjadi teka-teki. Jadi Sobat Era sekalian, itulah pentingnya ya bahwa otoritas, pekerjaan otoritas apapun di Republik Indonesia itu harus punya akuntabilitas, accountable. Termasuk Badan Intelijen sekalipun dia harus accountable ya. TNI juga harus accountable. Polri juga harus accountable. Karena mereka adalah aparatur negara yang memiliki peralatan khusus, kewenangan khusus. Sehingga kalau disalahgunakan dalam wilayah-wilayah sipil, maka akan mengancam kehidupan sipil. Ya terus terang saja, tidak banyak orang yang berani ngomong soal BIN misalnya, karena dikhawatirkan bahwa akan ada konsekuensi
terhadap mereka yang ngomong soal BIN misalnya. Tetapi dalam kehidupan bernegara tentu kita harus meletakkan hal yang sebenar-benarnya. Sebagai contoh misalnya ada isu kemarin, bukan isu, tapi sebuah reposisi BIN langsung dibawa presiden, tidak lagi dibawa koordinator Menko Polhukam. Ini juga menjadi pertanyaan ya, kenapa waktu itu? Sudah dibahas di video Refli Harun ya, tinggal dilihat saja bahwa memang saya mengatakan pada waktu itu ya banyak hal soal kedekatan, soal tugas-tugas, soal misi-misi dan lain sebagainya yang bisa jadi ada penugasan yang sifatnya sangat spesifik, tidak terkait dengan kepentingan bangsa dan negara secara langsung, tapi lebih pada kepentingan kelompok politik tertentu misalnya. Nah mudah-mudahan ya siapapun yang menjabat kepala BIN, siapapun menjadi petinggi BIN tidak membawa lembaga ini ke arah misalnya politisasi kelembagaan, tapi tetap stay sebagai alat negara sebagaimana halnya TNI dan Polri. Kenapa? Karena TNI, Polri, dan BIN itu adalah alat-alat negara yang memang sangat strategis peran dan fungsinya, serta memiliki sumber daya yang mematikan, memiliki dan memegang serta menguasai senjata yang diperbolehkan untuk digunakan, tentu dengan perilaku dan tanggung jawabnya masing-masing. TNI berbeda dengan Polri, Polri berbeda pula dengan Badan Intelijen Negara. Sahabat era sekalian, kita tidak tahu maksudnya apa ya. BIN ini menguntit Habib Rizik, kita juga tidak bisa menduga macam-macam karena itu akan berkonsekuensi pada semacam tuduhan yang pastinya dalam kondisi sekarang ngeri-ngeri sedap ya kan. Yang penting kita serahkan saja, nggak tahu serahkan kepada siapa ketika mereka menangkap terduga BIN ini. Kalau diserahkan kepada aparat keamanan ya sama saja jeruk makan jeruk ya, dikembalikan kepada BIN sendiri untuk pembinaan ya jeruk makan jeruk. Mudah-mudahan segala operasi itu memang betul-betul dalam rangka untuk menjaga keamanan, dalam rangka kepentingan nasional, bukan kepentingan lainnya. Sobat era sekalian, tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.